China telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi penggurunan tantangan lingkungan yang serius di negaranya. Fenomena ini mempengaruhi 27% dari total area daratan dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap lingkungan, perekonomian dan kehidupan masyarakat. Baru-baru ini China telah menyelesaikan beberapa proyek transportasi besar di gurun pasir. Negara ini juga telah menerapkan metode penghijauan yang efektif untuk mengurangi penggurunan. Dengan mematuhi peraturan hukum dengan ketat, keberhasilan China dalam mereklamasi gurun telah mengejutkan banyak negara lain termasuk Amerika Serikat iri. Menurut Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional pada tahun 2020 China menanam 7,12 juta hektar pohon, sehingga meningkatkan total area hutan menjadi 70,4 juta hektar. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi penggurunan, tetapi juga dampak positif terhadap upaya melawan perubahan iklim dengan meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi erosi tanah. Contoh utama yang mengesankan dari upaya ini adalah penyelesaian jalan raya melalui gurun Taklamakan di China baru-baru ini. Proyek Jalan Raya Yinbo dimulai pada bulan Oktober tahun 2017, dan memerlukan waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikan tahap awal proyek tersebut. Jalan raya di tengah gurun tentu memiliki kendala besar, termaksud pergeseran bukit pasir bisa kapan saja menutupi jalan raya, namun untuk mengatasi hal itu China menanam tumbuhan di kedua sisi jalan raya untuk mencegah pergeseran bukit pasir. Menganalisis area dan merencanakan rute, para insinyur harus mempertimbangkan medan gurun yang kompleks, mulai dari bukit pasir yang tinggi hingga area yang lebih rendah di antaranya dan memastikan bahwa jalan raya tersebut dapat tahan terhadap kondisi iklim yang keras di lokasi tersebut termasuk badai pasir yang sering terjadi setelah proyek siap dijalankan. Pelaksanaan tim konstruksi memulai proses persiapan dan perataan dasar jalan. Tahap ini memerlukan perataan bukit pasir dan penimbunan di daerah dataran rendah dengan tujuan membangun jalan raya menggunakan material berlapis-lapis seperti aspal, kerikil, dan beton untuk mencegah pasir memasuki aspal yang dipasang. 58 juta meter persegi jaringan rumput dan lebih dari 900 km pagar pasir di sepanjang rute. Langkah-langkah ini membantu mencegah pasir berhamburan ke jalan. Selain itu, pembangunan mencakup pembangunan infrastruktur penting, seperti sistem drainase, jembatan dan gorong-gorong untuk menjamin keselamatan dan utilitas jalan dalam segala kondisi cuaca. Akhirnya jalan raya tersebut diaspal, ditandai dengan pembatasan dan dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang cepat dan efisien melintasi gurun. Pada saat yang sama, proyek kereta api South Singsong, jalur kereta api penting lainnya di Tiongkok juga dibangun melalui gurun terluas di negara Gurun Taklamakan di wilayah otonomi Xinjiang Uyghur. Kereta api ini membentang sepanjang 1.213 km menghubungkan kota Hotan dan Kashgar, keduanya terletak di selatan Xinjiang. Pembangunan dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2016 dengan total investasi sekitar 5,9 miliar. Sepanjang proses konstruksi 207 jembatan dan 23 terowongan dibangun bersama dengan 8 stasiun dan jalur lintasan sepanjang 1,10 km. Mempersiapkan tanah sebelum memasang rel merupakan teknik penting yang memerlukan pemadatan dan stabilisasi tanah untuk memastikan fondasi yang kokoh bagi jalan tersebut. Insinyur kereta api Xinjiang Selatan menggunakan lapisan kerikil untuk meningkatkan stabilitas tanah. Teknik penting lainnya adalah menempatkan rel di atas lapisan batu pecah yang dicampur dengan kerikil untuk mendistribusikan beban rel secara efektif dan memberikan stabilitas bagi seluruh rute untuk mengatasi cuaca ekstrim suhu gurun. Tim konstruksi menerapkan berbagai tindakan dengan menggunakan peralatan dan bahan khusus, misalnya mereka menggunakan beton cepat kering, untuk mencegah beton mengeras secara berlebihan karena suhu tinggi, untuk melindungi pekerja dari efek panas dan dehidrasi, sistem pendingin dikerahkan dan tenda peneduh dipasang untuk mencegah erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir. Solusi ramah lingkungan diterapkan di sepanjang jalur kereta api sepanjang 825 km antara Hoton dan Rang yang terletak di tepi selatan gurun.
Solusi ini melibatkan penanaman hampir 13 juta semak dan pohon-pohon tinggi di tepi luar untuk mengurangi kecepatan angin, dan semak belukar ditempatkan di area dalam untuk membantu menahan pasir lebih banyak. Sistem irigasi otomatis yang dikontrol melalui ponsel diterapkan untuk menjaga area hijau ini. Koridor yang dibangun di sepanjang jalur kereta api merupakan bagian dari upaya signifikan inisiatif Green Belt Nasional. Jalur ini membentang sepanjang 825 km dan mencakup sekitar 50 juta meter rumput belukar dan 13 juta pohon muda yang ditanam di sepanjang jalur kereta api. Menurut para insinyur China, sistem pelindung ini tidak hanya mencegah pasir memasuki jalur kereta api, namun juga memastikan kelancaran operasional dan mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh badai pasir. Pembangunan ekonomi dan koridor pencegahan pasir hijau ini merupakan bukti komitmen China untuk memerangi penggurunan dan melindungi lingkungan. Bagaimana menurut Anda tentang proyek China yang mereklamasi gurun pasir ini? Silakan ketikkan pendapat Anda pada kolom komentar. Bagaimana mungkin mereka membangun sebuah rumah hanya dalam waktu 3 hari? Insinyur Amerika menanggapinya bahwa China gila dan mengatakan itu tidaklah mungkin. Namun, China telah menyempurnakan metode pembangunan rumah aneh yang memungkinkan pembangunan rumah tersebut. Pembangunan 20.000 rumah hanya dalam 3 hari. Akankah hal ini memberikan solusi terhadap pasar perumahan yang sedang berjuang untuk menghormati pencapaian pembangunan 20.000 rumah di Afrika hanya dalam 3 hari dan memungkinkan para tunawisma untuk pindah ke tempat tinggal baru sesegera mungkin? Dari ribuan warga China berkumpul. Menurut apa yang kita ketahui, Afrika Selatan baru saja memulai proyek perkotaan berskala besar yang pertama dan terbesar. Dengan proyek kota baru ini, pembangunannya akan menelan biaya 300 juta dolar dan akan terletak di sebidang tanah seluas 497,22 hektar. Penduduk lokal di Afrika terkejut dengan betapa cepatnya China berkembang, namun sejauh yang kami ketahui, China memiliki perekonomian terbaik di seluruh dunia. China berpendapat kurangnya perumahan di Afrika Selatan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut. Saat ini di Afrika secara keseluruhan sedang melakukan upaya signifikan untuk melakukan urbanisasi dengan 472 juta orang tinggal di daerah perkotaan di benua ini. Kota-kota di Afrika sudah sangat padat, lalu mengapa kurangnya perumahan di Afrika Selatan menjadi masalah besar? Karena ada lebih dari 60 juta orang yang tinggal di Afrika Selatan yang adalah negara paling selatan di Afrika. Faktanya Afrika Selatan memiliki perekonomian terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria. Standar hidup di Afrika Selatan lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain di Afrika yang dulunya merupakan koloni Inggris, namun masih terdapat terlalu banyak kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan kehidupan masih cukup sulit bagi masyarakat yang berada pada skala sosial terbawah. Masih banyak orang yang hidup tanpa rumah di Afrika Selatan karena mereka tidak mampu menyewa properti yang mahal. Meskipun terdapat 3 juta rumah di Afrika Selatan telah dibangun di sana sejak tahun 1994,
ratusan ribu penduduk di Afrika Selatan masih menjadi tunawisma dan hidup di jalanan. Menurut statistik dari kota-kota lain, sekitar 100.000 orang pindah ke Johannesburg setiap tahunnya. Tidak ada cukup rumah bagi pekerja infrastruktur untuk tinggal, bahkan tidak di wilayah terkaya di Afrika Selatan. Alasannya adalah karena benua ini memiliki populasi yang besar dan urbanisasi yang pesat. Kedua hal ini telah berkontribusi terhadap kelangkaan perumahan yang serius. Sejak awal, Afrika Selatan telah mengupayakan konsep rumah cetak 3D pertama kali diusulkan di Inggris pada tahun 2013 dan rencana Afrika Selatan untuk menggunakannya, untuk menyediakan tempat tinggal yang aman bagi masyarakat, mendapat banyak perhatian internasional. Meskipun rumah cetak 3D akan dibuat lebih cepat dan biayanya terlalu mahal bagi sebagian besar masyarakat Afrika Selatan, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah, yang pada umumnya tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, rumah tersebut harus dibangun menggunakan peralatan konvensional terlebih dahulu, baru kemudian dengan velcro. Keluarga berpendapatan rendah tidak mampu membayar sewa karena rumah yang baru dibangun. Afrika Selatan kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena harus membangun lebih banyak rumah saat ini, karena mereka telah mengambil keputusan untuk meminta bantuan China dalam membangun rumah sehingga semua orang dapat tinggal di sana. Teknik bangunan prafabrikasi digunakan untuk pertama kalinya oleh perusahaan China untuk membangun perumahan murah di Afrika Selatan. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Afrika Selatan dan China ingin membangun 20.000 tempat tinggal secara keseluruhan. Rumah model ini dibangun di China hanya dalam waktu 3 hari. Pembangunan dipercepat dan biayanya berkurang. Karena konstruksi ini, semua orang ingin tahu apa yang ada di dalamnya dan bentuk di dalam rumah model itu. Setelah dibangun segera setelah mereka melihat karya seni yang luar biasa ini, penduduk di sekitar tidak dapat menahan kegembiraan mereka, dengan kamar mandi, ruang tamu dan 2 kamar tidur. Rumah ini berukuran 40 meter persegi. Energi surya adalah fitur lainnya dari model rumah yang dapat membantu penghuni dengan penggunaan listrik yang berlebihan. Kemungkinan besar meskipun gaya rumah ini agak umum bagi banyak orang di Afrika Selatan, ini lebih merupakan sebagai sebuah villa, namun rumah ini cukup besar untuk sebuah keluarga dapat tinggal dengan nyaman, tanpa harus khawatir dengan kondisi cuaca. Meskipun ukuran rumahnya kecil, tetap indah dipandang dan nyaman untuk ditinggali. Rumah-rumah ini tidak hanya ramah lingkungan dan bermanfaat bagi lingkungan, namun juga jauh lebih murah karena keterjangkauan dan kondisi kehidupan yang damai di rumah-rumah di China. Jauh lebih sulit untuk menyembunyikan keterkejutan ketika mendengarnya, karena penggunaan bangunan prefabrikasi untuk proyek ini. China mampu melakukan keajaiban hanya dalam 3 hari. Ketika melihat model rumah tersebut, warga Afrika Selatan menceritakan betapa mereka sangat mengagumi kesuksesan tersebut. Sebuah bangunan prefabrikasi bergantung pada penggunaan sistem struktur panel dinding beton prefabrikasi di Green Building Technology Park. Semua komponen yang diperlukan untuk konstruksi sudah diproduksi, yang tersisa hanyalah memindahkan bagian-bagian tersebut ke lokasi di mana mereka akan dirakit. 3 hari setelah semuanya siap, seluruh badan utama dapat dirakit dalam 1 hari, kemudian dapat dihias dan direlokasi dengan mudah. Teknologi ini mampu mengatasi masalah perumahan di Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan mengklaim bahwa China juga telah mengajari mereka caranya untuk mengeksploitasi teknologi-teknologi utama. Tindakan paling signifikan yang dapat dilakukan China untuk membantu Afrika Selatan saat ini adalah halal ini. Penting untuk diingat bahwa China menawarkan bantuan melampaui pembangunan sederhana. Di permukaan, Afrika Selatan tidak akan mengalami masalah perumahan di masa depan dengan melaksanakan tindakan yang diperlukan sekarang. Sejak pembangunan rumah, bagaimana kehidupan masyarakat lokal telah mengubah perekonomian lokal di Afrika Selatan telah berkembang sebagai akibat dari China yang mengirimkan lebih sedikit profesional manajemen teknis ketika rumah sedang dibangun. Alasannya adalah karena sarana pendukung seseorang tidak mencukupi.
Yang paling penting dalam hidup mereka, mayoritas orang setuju bahwa pekerja di proyek pembangunan adalah orang Afrika Selatan, setidaknya 95% dari mereka adalah para spesialis di sektor bangunan yang terutama berkepentingan dengan mendorong perluasan penduduk asli Afrika Selatan dan memajukan teknologi pembangunan lokal. China berupaya meningkatkan jumlah kesempatan kerja di wilayah tersebut setelah tingkat lapangan kerja meningkat. Perekonomian Afrika Selatan diperkirakan akan meningkat secara bertahap jika proyek ini berhasil diselesaikan. Otoritas setempat juga sangat menghargai China atas semua bantuannya. Hal ini telah memberikan hasil bahwa Afrika Selatan ingin menciptakan metropolis baru dengan China dan ingin menemukan metode baru untuk berkolaborasi dengan China. Metropolis baru tersebut akan menyerupai komunitas internasional yang diklaim oleh Afrika Selatan dalam upaya menarik investor China. Jadi apa tepatnya inisiatif tentang kota baru yang mencakup 1.600 hektar lahan ini akan menjadi pembangunan perkotaan Afrika Selatan berikutnya. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan video ini? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya.